Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan. Dan kali ini saya ada di kolam renang Antasari ya. Saya udah janjian dengan Bang Tony. Bang Tony itu instruktur selam, dan kebetulan hari ini dia sedang ada privat khusus untuk nyelam. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih proses selam itu ya. Yuk ikuti channel saya. Oke ya teman-teman, di belakang ini pada lagi latihan selam ya, dan ini latihan di kolam ya, di kolam renang sebelum nanti latihan di tempat terbuka ya. Oke, ini sedang latihan melakukan penyelaman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ketemu dengan saya Muhyiddin Hasan di channel saya. Dan kali ini seperti yang saya bilang di depan tadi, saya udah janjian dengan Bang Tony. Betul, salah tuh. Lagi dulu kan berubah. Ya, Bang Tony ini instruktur selam, lisensi internasional berarti. Ya. Atau ada beberapa tingkatan? Kita pakai asosiasi dari POSI dengan afiliasinya CMAS. Itu untuk tingkatan itu kan ada beberapa jenjang. Jadi ada A1, A2, A1 itu untuk pemula. A2 itu lanjutan atau bintang 2. Nah, kemudian ada A3 itu sama dengan
rescue diver. Heeh. Nah, kemudian ada A4. A4 ini untuk dive master, dia sudah bisa memandu penyelaman. Oh. Nah, saya posisinya di instruktur bintang 1. Bintang 1 itu B1. untuk B1. Oke. Ini kan kegiatan kita ada di kolam, bukan Ya. di laut. Ya. Jadi ini sedang kegiatan apa? Ini kita kebetulan lagi latihan LKK. Jadi tahapan untuk sertifikasi selam itu ada 3. Yang pertama itu pengenalan akademik penyelaman, itu biasa disingkat dengan PAP. Kemudian yang Pengenalan kedua, akademi penyelaman. ya. Oke. Jadi itu teori-teori lah, teori-teori bagaimana termasuk dengan risiko bahaya dan sebagainya. Kemudian ada tahap kedua yaitu LKK, latihan keterampilan kolam. Latihan keterampilan Ya, kolam. jadi teorinya tadi seperti apa, terus kita aplikasikan di kolam. Kemudian ada lagi yang ketiga, yang ketiga itu LPT, latihan perairan terbuka. Ini bisa di danau, di laut. Tapi untuk step-stepnya itu apakah ada batas waktu atau di kolam ini nanti habis ini bisa langsung ke yang terbuka atau? Boleh bisa langsung kalau misalnya dia jaraknya dekat bisa langsung. Misal anggaplah kolamnya dekat pantai misalnya, dekat laut, nah, Ya. itu bisa. Ini sudah masuk cabang olahraga, tapi kan sebetulnya juga profesi kan untuk selam ini kan. Ya. Oh ya teman-teman, saya lupa. Bang Tony ini juga dosen sebetulnya. Dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Itu masih ada mata kuliah selam ya? Ada mata kuliah Widya Selam itu 3 SKS. 3 SKS malah. Ya. Jadi kalau artinya mahasiswa di Perikanan Kelautan wajib mengambil itu atau ada pilihan? Wajib itu. Wajib. 3 SKS malah ya? 3 SKS. Jadi itu di semester 2 ya dulu. Dulu pernah di semester 3, tapi berubah. Tapi saya nggak tahu karena saya sedang lagi studi lanjut. Mungkin apakah ada perubahan kurikulum saya belum terpantau. Kalau dulu sih semester 2. Kita kan boleh dikatakan gini Bang Tony, di Kalsel ini selam sebetulnya tidak terlalu populer begitu ya, tapi itu mungkin anggapan sebagian orang. Nah, sejauh Bang Tony memang untuk federasi sudah ada di sini ya, sudah, dan peminatnya banyak kalau sebetulnya. Di kita itu bukan federasi, Oh, jadi apa? selam itu bukan persatuan olahraga selam seluruh Indonesia. Oh, Ya, persatuan. jadi Oke. ininya bukan federasi. Kalau federasi kan yang lain lah. Betul. Si aeromodeling. Oh ya, segala atau macam. panjat dinding gitu ya. Dinding. Nah, kalau di selam itu dia masuk dalam cabang olahraga. Cabang olahraga ya. Tapi bukan federasi, tapi dia persatuan olahraga selam seluruh Indonesia. Itu untuk olahraganya. Ya. Berarti untuk kegiatan, tapi ada ini juga ya, sudah di PON apa segala macam. Ya, udah di PON, udah lama. Nah, itu Karena dari yang lalu kita dapat medali. Oh gitu. Iya, Bang Tony. Bukan dari Kalsel lah, ibaratnya kan. Tapi binaannya Bang Tony. Pastilah. Oke, itu di tingkat apa? PON Enggak, maksudnya kan ada beberapa macam ini kan. di ya? nomor cabangnya. Yang nomor cabangnya. Oke. Orientasi bawah air. Orientasi bawah air. Oke. Itu dari sisi olahraga. Ya. Sekarang dari sisi profesi dan pekerjaan. Kan di Kalimantan Selatan ini ada sungai, ada laut juga kita kan. Tapi laut kita memang kalau untuk ini masih gelap ya. Maksudnya airnya tidak terlalu bersih. Visibility-nya kurang bagus. Kurang bagus. Ibaratnya kerogan. Sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan bahwa selam itu ada olahraga, ada sport, kemudian ada rekreasi, ada profesi, kemudian ada pertahanan negara. Oh, sebentar. Tadi kita cuma 2 berarti ya. Berarti ada 4. Olahraga, rekreasi, profesi, ketahanan negara. Pertahanan negara. Ketahanan tentara berarti. Itu kan selam kan, bicaranya kan selam. Tapi kita ketahanan negara itu bukan berarti harus perang kan, tidak. Tapi kita menjadi istilahnya itu potensi SAR, potensi rescue underwater. Penyelamatan. Iya, misalnya pencarian, rescue-nya. Dan itu kan kejadian sering kali ya. Nah, ya. Ada lah. Terakhir mungkin Riam kanan. Riam kanan yang di tempat kita. Ya, beberapa waktu. Kalau yang nasional mungkin waktu ada pesawat jatuh. Bang Tony ikut di sana. Ya. Coba teman-teman ikut penyelaman di sana dan ada cerita banyak itu ya. Kebetulan terpanggil lah. Itu memang semua penyelam wajib ikut atau kita memang sebenarnya kalau dikatakan wajib tidak. Cuman pada saat itu PB POSI, kebetulan saya juga pengurus PB POSI, itu bikin
karena kan itu kegiatan kejadian musibah yang nasional lah, betul, yang kita sangat sedih juga pada saat itu terjadi. Akhirnya kita terpanggil untuk kita punya skill, kita punya SDM, punya peralatan, ya kenapa tidak dimanfaatkan untuk itu gitu kan. Akhirnya kita kumpul di Jakarta, pada saat itu berangkat, kumpul, kita meeting apa segala macam, metode seperti apa, bagaimana ininya, standarnya seperti apa. Jadi pada saat itu kami relawan POSI itu mengharuskan menstandarkan hanya instruktur yang boleh ikut yang turun. di aktivitas itu Bukan, yang turun untuk menyelam. Oh. Tapi untuk tim darat apa segala boleh, macam, boleh rescue, boleh A1, boleh A2 untuk sebagai pendukung kita. Tapi untuk penyelamnya itu sertifikat minimal instruktur kita tentukan ya. Karena melihat kedalaman apa segala macam. Sangat dalam waktu itu. Itu 33 meter pada saat dengan tekanan yang cukup. Ya. Teman-teman tidak lama ya katanya di dalam sana. Kalau untuk kedalaman itu ya mungkin sekitar 20 sampai 25 menit. Sekitar itu udah. Dan di kami kemarin kebetulan saya termasuk di dalam tim itu, kita melakukan penyelaman beberapa kali, ibaratnya dalam tim kita. Tapi penyelam pertama itu misalkan si A, penyelaman kedua di siang hari itu si B, penyelaman ketiga misalnya itu si C. Jadi setiap diver itu hanya satu kali penyelaman. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Jadi kita tidak menggunakan penyelam itu satu orang 2 atau 3 hari karena resikonya tinggi. Ya. Ada iklan juga ya teman-teman karena dekat dengan bandara. Oke, itu pengalaman untuk kegiatan yang boleh dikatakan termasuk dalam kategori pertahanan negara tadi ya. Oke. Ini kan kalau ini edukasi, tapi masuk sport ya yang untuk saat ini dilakukan ya jatuhnya ini. Ya, ini edukasi, bisa sport, bisa nanti rekreasi karena tinggal dikembangkan ininya. Kalau ada yang bertanya Bang Tony, olahraga kegiatan selam inilah ya, artinya kita punya harus properti peralatan seperti ini mahal. Mahal itu relatif ya, tergantung kita membandingkan dengan apa. Iya kan. Kalau kita misalkan bandingkan dengan olahraga lain, misalnya paralayang ataupun mungkin yang ekstrim, misalnya off-road atau yang lainnya, ya tentu ini nggak ada apa-apanya gitu misalnya. Tapi ini juga jangan salah, begitu sudah kita main dengan yang lain, misalnya kita sudah menggemari fotografi underwater, tentu juga akan lebih lagi gitu kan, karena dia berkembang terus. Artinya awal-awalnya kita olahraga, tiba-tiba nanti mulai rekreasi, tiba-tiba jadi profesi. Begitu sudah masuk profesi, peralatannya juga harus lain lagi kan ibaratnya. Dan itu sudah agaknya udah ke profit nanti kan. Kalau untuk teman-teman yang ingin belajar, itu sekitar berapa? Belajar itu tergantung. Biasanya saya kalau untuk relawan ya itu harga relawan. Kalau untuk yang umum aja untuk pemula, saya dulu belajar juga dari relawan basicnya. Dibiayain oleh negara, ibaratnya kan begitu. Masa saya tidak gitu. Sekarang ada ya bayar jasa negara. Kalau bayar sih bukan bayar sih, ya, maksudnya mengembalikan lagi kepada negara, pengabdiannya. Setidaknya kita bisa bermanfaat lah. Ya, betul. Berbagi ibaratnya kan. Cuman ya itu tadi, kalau gratis atau apa ya mungkin jika kami lagi banyak uang atau ada rezeki lebih mungkin bisa. Tapi kadang kita kan perlu operasional. Betul. Dan ini kan peralatan apalagi kayak gini kan ada. Jadi itu juga harus dimaklumi. Kalau kita sih pengennya free gitu. Tapi kan begitu misalnya sertifikasi kita harus ada administrasi yang harus kita setorkan. Betul. Ada biaya perawatan alat, pengisian. Ya kan? Ya. Kalau berarti kalau untuk yang teman-teman kayak di kampus yang kayak mata kuliah tadi itu biayanya teman-teman? Kalau di kampus kebetulan kita udah punya kampus ya, dari Pak Rektor itu dapat bantuan peralatan gitu. Kita ya lumayan cukup lah kalau untuk mahasiswa. Ada 18 kurang lebih 18 set 16 set ada ya. Itu bisa lah untuk. Jadi istilahnya tinggal operasionalnya saja lagi. Iya, operasional, kemudian merawat, karena yang banyak orang memakai, ya juga resiko rusaknya juga lebih cepat ya. Kalau teman-teman itu kata-kata setelah mengambil mata kuliah ini gitu, perkembangan sepengetahuan Bang Tony, kelanjutan mereka?
Banyak ada yang melanjutkan dia langsung ngambil lesson ya, lesson sertifikasi. Karena ibarat kata kita bisa naik motor tapi nggak punya SIM. Nggak punya SIM, betul. Ibaratnya begitu. Kalau ini kita bisa menyelam tapi kita juga punya SIM. Dan ketika teman-teman pun mau misalkan melakukan kegiatan rekreasi, misalkan tagulah ke Lombok, ke Bunaken, apa segala macam. Itu lisensi itu harus dilihat. Artinya tidak semua ketika ingin nyelam, kalau tidak menunjukkan lesen mereka juga nggak mau ngasih. Bisa, ya, Oke. Berapa lama sih sudah Bang Tony menggeluti ini? Saya kalau berbicara lama ya, tapi dibanding yang lain-lain juga mungkin saya masih baru. Saya pengennya baru-baru aja sih. Tapi ya kalau berbicara sejarah, saya salah satu yang ikut melahirkan POSI itu ada di Kalsel. Artinya salah satu loh ya, masih ada beberapa yang lain. Ada salah dua, salah tiga. Ada salah dua. Dulu waktu itu dibantu sama Pak Kolonel Prasojo, beliau itu dan lana waktu pada saat saya membentuk klub selam pertama di sini di Banjarbaru. Kalau teman-teman angkatan laut itu mungkin ya itu ya pertahanan, profesi gitu ya. Dan memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, memang harus dilakukan di bawah laut gitu ya. Maksudnya bukan di bawah laut, di dalam air maksudnya. Apa namanya? Saya pernah dengar istilahnya apa namanya, tapi ini berkaitan dengan profesi. Entah itu roda kapal terjerat terbelit sesuatu atau apa, itu nyelam. Kemudian katanya itu harus dipotong dengan menggunakan las air atau apa? Api lah istilahnya. Itu sebenarnya sih tergantung ya cara memotong, teknik memotong ya, bisa pakai gergaji besi. Kalau pakai mesin las kayaknya enggak lah, karena yang terpotong itu kan kebanyakan tali gitu ya. Jadi kalau yang ngelas itu lain lagi biasanya. Jadi lain lagi. Ada ngelas itu biasanya masang anod. Nggak, ini sekedar ini saja yang tiba-tiba tercetus gitu. Ya. Jadi kalau motong tali itu biasanya nggak menggunakan ngelas. Enggak. Oke, Bang Tony, ini kembali lagi ke selam. Usia paling muda yang bisa untuk belajar selam? 12 tahun. 12 tahun. Kalau di bawah itu memang tidak diinikan. Boleh dia mungkin snorkel diver ya. Snorkel okay. diver, sertifikasinya snorkel diver. Jadi menggunakan snorkel dulu, nanti pada saat usia 12 ya. Jadi 12 lah ya paling ya, ini. Kalau paling atas ada batasan atau tidak? Sebenarnya selama dia sehat dan mau, masih bagus fisik dan ininya bagus, nggak ada masalah. Masih yang tua-tua masih ada yang menyelam. Artinya sebetulnya dari sisi usia itu tidak ada batasan selama dalam keadaan sehat. Dulu zamannya Pak Sudomo kan yang selam pertama kan beliau. Oh iya, Pak Sudomo itu Laksamana ya? Ya. Kemarin waktu kita rescue yang layan itu. Pak Buyung Lelana, mantan dan Komar ikut turun, kebetulan saya yang dampingi. Oke. Waktu nyelam ini katanya nggak boleh sendiri, harus berteman. Ya, never dive alone. Jadi menyelam itu harus berpasangan. Jadi ya teman-teman ya, berarti nyelam itu harus berpasangan. Kalau berpasangan itu bukan harus pasangan tidak, betul. Lagi berbuat tidak, harus berdua. Berdua, karena mungkin kalau ada terjadi sesuatu di dalam bisa saling membantu gitu ya. Bang Tony pernah paling dalam nyelam di mana? Karimun Jawa. Karimun Jawa. Ya. Kedalaman? Ya sekitar 45. Berapa lama itu? Itu waktu itu deep dive. Jadi jangan disamakan dengan yang sekarang. Jadi itu udah tekniknya beda lagi dengan yang kita sekarang. Jadi untuk yang sekarang itu untuk pemula itu kan kedalamannya ya sampai dengan 18 meter. 18 meter. Tapi kalau udah berbicara 30 lebih, itu sudah tekniknya udah deep dive kategorinya. Dan itu penyelam dalam. Keperluannya beda ya? Beda. Waktu itu apa? Waktu itu saya hanya rekreasi juga, tapi melihat wreck ya, kapal tenggelam. Saya lupa kapalnya kalau nggak salah Indonor. Dari lupa saya. Jadi waktu itu memang lihat kapal kondisinya seperti apa, atau apakah bisa diangkat atau tidak segala macam, nggak juga, hanya rekreasi saja. Jadi itu kan menjadi destinasi wisata tersendiri untuk teman-teman penyelam. Ya, kapal-kapal tenggelam itu kan jadi ini sendiri. Nah, itu sekarang kan ada pesawat zaman-zaman perang dunia kedua. Bahkan sekarang kan banyak kapal-kapal yang pakai apa segala macam
tenggelamkan ya, untuk destinasi, wisata. untuk terumbu karang segala Ya. macam ya. Kalau untuk di Kalimantan Selatan sendiri, Apanya tuh? yang selam yang biasanya untuk rekreasi teman-teman yang ini, Sementara ini kan ada di Angsana ya. Angsana. Oh ya, saya Ada pernah di- ke Angsana. ya, ada di Angsana, kemudian ada di daerah Kota Baru, ya ada Sambagelang, terus ada lagi di daerah Teluk Tamiang, Antasari, Bogor, itu ada lah. Ada. Dengan apa? Mungkin kalau ada level-levelnya untuk teman-teman penyelam. Sebenarnya sih kalau itu kan jadi pembanding ya, tergantung dibandingkan dengan apa dulu. Oh Ya, gitu. jadi kalau misalkan ya yang pasti di sana ada, cuma visibility tidak seperti di misalnya di Raja. Tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu panjang. Jarak pandangnya pendek, terbatas. Kedalamannya juga terbatas. Kedalaman paling 6-8 meter. Iya. Ya, di samping kolam renang ya teman-teman, jadi agak panas. Nah, biasa lah kan namanya outdoor kan. Hitam-hitam dikit kan. Apa namanya? Selain tadi usia, kemudian daerah-daerah apa segala macam, sebetulnya kalau untuk Kalimantan sendiri, menurut pengamatan, tapi ini lebih kepada pendapat pribadi sebetulnya, Ya. lebih kepada apa sebetulnya? Lebih kepada rekreasi, profesi, olahraga, atau pertahanan? Kalau saya sih itu tergantung ya, tergantung. Jadi menyelam itu tergantung. Kalau misalkan kita pengen rekreasi, ya rekreasi. Rekreasi. Kalau pada saat kita pengen edukasi, ya edukasi. Oke. Kemudian kalau kita pengen konservasi, konservasi. Nah, pada saat kita dibutuhkan pertahanan, ya kita akan melakukan itu. Jadi Jadi empat-empatnya pun bisa ya? Iya, karena yang pasti kita udah punya skill. Oke. Tinggal skill ini mau diarahkan kemana gitu kan. Mau jadi profesi oke, iya kan. Oh, ini tinggal karena basicnya ada gitu. Iya, Basicnya iya, adalah iya. menyelam itu tadi. Menyelam. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya untuk tujuan apa. Oke. Nah, ini kan yang seperti sekarang akan kita kembangkan. Hmm. Ini adalah rekreasi, Hmm. edukasi, dan konservasi. Itu akan kita kembangkan nanti. Tapi itu nanti Masih rahasia ya? masih rahasia. Insya Allah itu akan terwujud lah. Oke, oke. Ini pertanyaan-pertanyaan umum yang sering kali muncul mungkin ya berkaitan dengan selam. Terutama tidak bisa berenang, bisa nggak latihan selam? Sebenarnya tidak bisa berenang itu bisa atau tidak itu tergantung juga. Jadi memang persyaratan, secara persyaratan Bisa itu berenang. harus bisa berenang. Oke. Ideal ya, ideal Oke. bisa berenang supaya pada saat dia nyembur ke air dia punya Kepercayaan kepercayaan diri diri. lebih, Iya. ya kan? Tapi tidak perlu ragu Hmm. dengan dia pengen menyelam. Hmm. Akhirnya kita turunkan dia ke kolam misalnya kan kita latih ya sambil kita latih renangnya. Akhirnya dia bisa lama-lama akan bisa. Latihan nyelam sekaligus latihan berenang. Betul. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Ada ya? Ada. Oke. Akhirnya dia tidak bisa berenang nih. Hmm. Akhirnya kan dia bisa menyelam. Oke. Tapi karena dengan begitu dia sudah nyebur, dia pengen latihan scuba. Nah, ya kan kita ajarkan berenangnya, oh ini begini teknik Iya, iya, berenang, ini begini. Lama-lama dia bisa. Betul. Kemudian yang kedua, bahaya nggak sih sebetulnya? Maksud saya ketika teman-teman itu, ini kan di dalam air gitu loh, di laut mungkin ada hewan atau ada ancaman-ancaman lain. Jadi sebenarnya kalau berbicara bahaya itu pasti resiko kan Risiko pasti ada. Iya kan? Nah, kalau resiko itu pasti ada. Bahaya juga pasti ada. Makanya untuk selam ini ideal sekali ikuti pelatihan yang baik dan benar. Dan berstandar ya, Terstruktur. dengan instruktur yang jelas. Nah, seperti itu. Sehingga tahu, oh ini bahayanya ini, mengatasi bahayanya seperti ini. Supaya tidak terjadi bahaya, ini lakukanlah seperti ini. Nah, itu yang intinya. Jadi tidak bisa, oh ada alat kita langsung pakai, nggak bisa. Karena kita tidak tahu alat ini seperti apa penggunaannya. Betul. Misalnya, oh nanti kalau misalkan trouble pada alat, itu bagaimana mengatasinya, misalnya. Oke. Seperti itu. Kalau ini jenis-jenisnya beda-beda ya? Ya, Tergantung. kalau ini kan namanya fins ya, fins atau biasa disebut umumnya kaki katak. Ini ada dua tipe. Ada dua tipe, ada yang open heel dan ada yang full foot. Nah, kalau open heel ini open heel. Open heel ini harus dipadu padankan dengan butis. Dengan boot. Nah, dengan jadi dia boot. langsung masuk begini. Nah, jadi kalau misalnya kaki langsung masuk sini tidak bisa. Oke, Kalau harus yang pakai langsung sepatu ya. harus pakai butis lah, pakai sepatu. Kalau yang langsung itu namanya full foot. Oke. Nah, jadi kaki polosan langsung masuk. Oke. Untuk peralatannya ya, Ya. ada emas, ada macam-macam. Oke.
ini kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, umum tadi. Berat badan itu sangat berpengaruh nggak untuk nyelam? Pengaruhnya terhadap apa dulu? Misalkan pasti nih, kan daya apung kan, itu pasti. Karena kan ada pertanyaan nih, saya badannya gemuk gitu loh, tapi pengen nyelam. Artinya badan gemuk itu belum bisa dikatakan dia tidak akan bisa berenang, tidak kan? Artinya memang makanya berat badan itu berhubungannya dengan daya apung nanti, iya kan? Nah, kalau kita masih ingat hukum Archimedes, ya kan? Berat benda yang dijatuhkan ke air itu akan mendapat tekanan dari bawah sebesar benda cair yang dikeluarkannya. Itu kan daya tekannya. Nah, artinya jika misalnya penyelam tadi itu gemuk, berarti kan dia akan dapat daya dorong dari bawah juga ke atas kan, juga besar juga kan. Nah, supaya bisa tenggelam seperti apa? Kita tambah pemberat. Pemberat yang ini lah ada tadi ya. Bel pemberat. Jadi kita menyelam juga harus pakai pemberat. Walaupun tidak gemuk, tetap harus pakai pemberat. Tetap harus ya. Iya, karena itu tadi ada daya dorong ke atas. Perbandingan umumnya? Ya kalau kayak tipe saya gitu ya, mungkin berapa? Sekitar 70. Itu mungkin sekitar 8 lips lah, atau misalnya 4 kilo. 4 kiloan tambahannya itu? Pemberatnya. Berarti tanpa ada pemberat malah tidak bisa tenggelam. Oh gitu. Iya. Karena otomatis tubuh kita ngapung gitu ya. Didorong. Ya sesuai dengan ini tadi ya, hukum tadi. Oke. Jadi ada tambah pemberat dan modelnya macam-macam ya. Ada yang bel, ada semakin yang ditambah properti, itu juga semakin berpengaruh. Misalnya kita harus bawa peralatan nih, misalnya kamera atau sensor apa segala macam, propertinya tambah banyak nih, itu kebutuhan kita. Membantu untuk ini juga. Bukan membantu, jadi itu daya apung. Itu jadi tetap daya apung. Jadi pemberatnya juga harus lebih. Misalnya kita bawa apalah ibaratnya ya, kamera yang keluarnya itu kan otomatis tekanannya. Iya, jadi harus pemberat harus ditambah supaya buoyancy kita itu tidak terganggu lah. Bang Tony, kalau nyelam tadi memang semakin dalam semakin ini ya, tekanan telinga itu? Jadi sebenarnya sih bukan tekanan telinga, tapi adanya perbedaan tekanan antara di luar tubuh kita dengan dalam tubuh kita. Jadi tekanan di dalam tubuh itu tidak sama dengan di luar. Supaya bisa menyamakan tekanan itu ada istilah prasapa atau equalizing. Tekniknya teknik equalizing sehingga tekanan di luar tubuh dengan dalam tubuh itu bisa sama. Itu sama. Sehingga tidak menyebabkan sakitnya genang telinga. Ya, kalau itu dipaksa, itu bisa memecahkan genang telinga. Konsepnya sama dengan naik pesawat juga sebetulnya. Betul, karena perbedaan tekanan kan. Perbedaan tekanan, tapi tekanan di atas dengan di bawah air itu berbeda. Lebih kuat di bawah air. Makanya teknik kecepatan turun pun itu harus diatur ya. Jadi dia tidak boleh terlalu cepat turun dan tidak boleh terlalu cepat naik. Oke, ini yang terakhir Bang Tony. Karena kita sebetulnya hari ini hanya edukasi saja gitu ya. Oke. Kalau teman-teman pengen belajar dengan Bang Tony, di mana lihatnya? Boleh, bisa lihat Instagram saya boleh. Prince Tony itu ya. Nanti kita tuliskan teman-teman di sini. Kemudian terus bisa dihubungin di nomor handphone. 0815 219 40. Nanti bisa kita tuliskan ya. Nggak masalah ya. Boleh ya. Sip. Ini sampai jam berapa hari ini di sini? Hari ini mungkin sampai selesai. Kalau belum selesai maka kita belum pulang. Artinya yang mereka udah bisa, udah lancar, udah familiar, udah tidak ini lagi ya. Oke. Karena saya sudah mengatakan terakhir itu berarti pertanyaan. Oke, sebenarnya teman-teman banyak lagi kita nanti akan kembali juga diskusi ngobrol dengan Bang Tony berkaitan dengan kegiatan menyelam. Dan ini karena banyak mahasiswa juga ya, selain tadi itu Jipok juga ada yang ngambil ini ya. Nanti kita tetap akan buatkan kegiatannya, kita akan liput karena ini sangat menarik sekali teman-teman untuk kegiatan selam ya. Baik, silakan nanti ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih atas kita hari ini dengan Bang Tony belajar bersama mengenai penyelam awal aja sebetulnya, hanya mengenal ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bang Tony juga sekali lagi terima kasih. Ini salam apa ini? Ini kalau di dalam selam ini artinya oke ya. Kita tidak ada politik ya. Tidak ada politik ya. Oke, terima kasih Bang Tony ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.